Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia? Bukannya kamu duduk di sini untuk mencari jodoh dan mencari isteri di sini. Warga asing seperti Bangladesh, Pakistan ke dari mana-mana baiklah. Dan kepada wanita yang mata dia tu macam ninja tu, dan jangan menangis satu hari nanti kau ditinggalkan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini guys. Dan hari ini aku akan membahas tentang orang asing yang masuk ke negara Malaysia. Kenapa mereka itu bisa sampai ketika masuk ke kampung halamannya atau balik ke kampung halamannya itu menjadi orang miliarder, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia juga mempertanyakan hal ini. Kenapa orang asing itu jika bekerja di Malaysia itu saat pulang ke kampung halamannya bisa bangun rumah, bisa juga bikin usaha yang besar, dan juga bisa bikin supermarket. Nah, ini alasan yang patut kita lihat tentang mengapa sih orang-orang asing itu bisa kaya jika masuk bekerja di negara Malaysia. Baik, sebelum kita tonton video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yes, langsung saja kita mereaksi video ini guys ya, tentang penjelasan mengapa ini bisa terjadi. Ini videonya. Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia? 400,000 dia boleh simpan kat negara dia tu. Apa dia buat Kita yang kat Malaysia ni punya susah nak dapat duit. Warga asing 400,000 setahun dia boleh kumpul. Yelah, kadang-kadang dia kerja kat sini, tempat tinggal kita dah bagi, makan pun kita tanggung, gaji bulat-bulat dihantar balik ke kampung. Jadi sebenarnya warga asing ni jangan tak tahu datang Malaysia dia orang boleh jadi kaya kat kampung dia orang. Bagi saya, kalau bandingan kita ni, kenapa kita tak boleh nak kaya macam diorang? Sebab bagi saya, diorang komitmen tak ada pun. Macam kita banyak komitmen. Contoh, kalau kita dapat gaji, sehari pun dah kena fikir nak bayar kereta, nak bayar rumah. Maksudnya kalau saya sebagai seorang suami, nak kena bagi duit belanja untuk isteri dan anak-anak. So, bagi saya, pandangan saya, tak mustahil lah kalau kita nampak diorang ni kaya. Jadi kita bukan nak dengki, tak jealous pun. Tu rezeki masing-masing. Tapi yang kerja secara haram tu, yang juga siap buka kilang kat Malaysia secara haram, yang tu kena ada pemantauan. Yang waktu kita nak masuk kapak tu, dia minta duit suka-suka hati je, dan dia dah pakai dengan vest, macam sebenarnya tak ada kebenaran pun untuk mengutip wang dekat situ kan. Itu yang membuatkan dia orang kaya. Yang itu rakyat Malaysia bising, yang itu kita orang tak suka. Baik, itu tadi video yang baru saja kita saksikan tentang bagaimana orang asing di Malaysia itu bisa menjadi orang yang kaya raya. Nah, di sini memang masuk akal guys. Jika orang asing masuk bekerja di negara Malaysia, memang mereka berniat untuk bekerja, diberikan fasilitas, rumah, makan, dan mungkin inventaris dan juga lain-lainnya guys ya. Jadi memang gajinya itu bulat-bulat, dia bisa menabung, dia bisa ngirim ke kampung. Namun beda hal jika orang pribumi di sana itu karena banyak tanggungan, banyak cicilan untuk nafkah anak istri, untuk membayar sewa apapun ya guys ya, atau membayar uang rumah dan juga kereta dan lain-lain sebagainya guys ya, juga sekolah termasuk. Jadi itu tentunya hal yang menyulitkan ya guys ya untuk orang Malaysia bisa seperti orang asing yang merasa bahwa hidupnya itu dipermudah jika berada atau bekerja di negara Malaysia guys. Banyak sekali orang-orang yang merasakan dampak bagaimana bekerja di negara Malaysia. Ada yang sudah bikin rumah di kampung halamannya, ada yang sudah berusaha dan juga udah membeli sawit dan juga membeli
sawah dan lain-lain guys. Intinya investasi untuk masa depan di kampung halamannya. Nah, ketika sudah mereka dapat meraih kejayaan, maka dia baliklah lagi ke kampung halamannya guys ya. Dan itu banyak sekali yang terjadi guys. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali dialami oleh orang-orang, termasuk orang Indonesia. Namun abang ini tadi tidak mempermasalahkan tentang hal itu ya guys ya, karena dia cakap rezeki itu sudah digariskan dan juga sudah diberikan itu masing-masing orang ya. Jadi tak boleh kita mendengki, betul cakap abang ini. Tapi apabila orang-orang asing atau orang-orang asing datang ke negara Malaysia yang datang dengan secara haram, namun dia mampu membuat kilang di negara itu guys. Nah, disitulah yang abang ini tidak terima ya guys ya. Karena memang datang secara haram dan melakukan hal-hal yang seenaknya di negara orang itu adalah hal yang paling tidak baik. Dan video berikutnya nih ada lagi guys, tentang bagaimana orang Malaysia yang merasa tak suka bila orang asing itu datang ke Malaysia. Awalnya itu berniat bekerja, namun malah mencari jodoh di Malaysia. Visanya itu adalah visa pekerja, namun niatnya itu melenceng guys, untuk mencari jodoh di negara Malaysia. Nah, di sini kita akan melihat tentang kekesalan hati wanita ini dan ia tuangkan di media sosial miliknya. Bagaimana videonya? Ini kita saksikan. Okey, memandangkan aku tak boleh buat live sebab telah di-report, aku tak ada masalah. Dan aku ingin memberi peringatan kepada warga asing ya, supaya bila berada di negara orang berhati-hatilah ya, dan pandai bawa diri. Kamu di sini hanya bekerja dan menggunakan pas lawatan sementara saja ya, PKLS ya. Bukannya kamu duduk di sini untuk mencari jodoh dan mencari isteri di sini. Apa yang aku tahu, bila benda-benda ini berlaku, setengah-setengah negara tak terima pun. Terutama di negara Singapura. Singapura tidak pernah ada keluarkan apa-apa pun dokumen untuk warga asing seperti Bangladesh, Pakistan ke dari mana-mana baiklah kan, mengeluarkan visa untuk warga asing yang asalnya hanya datang bekerja, memberi ruang kepada diorang untuk berkahwin. Tidak ada. Cuma Malaysia saja longgar ya. Tetapi kena ingat, jangan memperlekehkan undang-undang Malaysia. Ya, dan kepada wanita yang mata dia tu macam ninja tu, okey, kau komen, kau buat video sebab kau dah panas, kau mempunyai suami orang asing ataupun boleh dikenali kami panggil dia alien. Kenapa kau panas? Ya, sebab kau tahu ya, kau tahu orang rakyat Malaysia mengutuk mana-mana wanita yang berkahwin dengan warga asing yang hanya datang kat sini asalnya bekerja tetapi telah membuka perniagaan. Sebenarnya Malaysia tidak pernah mengeluarkan apa-apa pun lesen untuk warga asing yang negara-negara seperti berniaga di Malaysia. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, kecuali dia berkahwin ataupun mempunyai partner ya, yang warga negara boleh buka SSM. Dia orang telah menyalahgunakan dokumen yang dia orang datang kat sini. Kena ingat. Ya, kena ingat. Sekarang kau bolehlah backup dia. Kami tidak marah. Dan kau pun bolehlah cakap aku makcik ke apa ke. Tapi ingat, sekarang kau muda. Kau muda. Bila kau dah berumur, ya, bila dia pun dah mengumpul duit yang banyak, orang lelaki tau. Orang lelaki boleh kahwin lebih daripada 10 tau. Bukan 2-3. Dekat negara dia orang lagi dahsyat. Kau tahu ke negara dia kat mana kau boleh cari? Kalau kau dah ditinggalkan begitu, kau boleh cari tak? Rasanya tidak. Rasanya tidak. Dan jangan menangis satu hari nanti kau ditinggalkan begitu saja. Dan tak mustahil. Harta yang dikumpulkan selama kini dia akan hantar ke negaranya. Ya? Jangan cakap besar ya. Nah, itu tadi video guys tentang keluhan makcik ni. Ia cakap bahwa banyak sekali orang asing yang datang ke Malaysia tujuannya adalah bekerja, namun ternyata dia mempunyai tujuan-tujuan terselubung di balik itu guys.
terutama untuk mencari jodoh dan juga untuk mempermudah perniagaannya dengan menikahi orang pribumi guys. Nah ini sangat luar biasa guys ya. Namun kalau situasinya baik-baik saja, memang sang suami ini bertanggung jawab hingga akhir hayatnya, mempertanggungjawabkan keluarganya, itu adalah hal yang baik guys. Tapi kalau apabila yang dicakap oleh makcik ini tentang dia menikahi orang pribumi dan membuka perniagaan di negara Malaysia, nah nanti kalau uangnya udah banyak, dia bisa hantar ke negaranya dan dia tinggalkan istrinya itu guys, orang Malaysia. Nah ini betul-betul kabar yang sangat tidak baik guys. Mungkin ada banyak terjadi hal-hal seperti ini guys. Kalau memang tak terjadi, tak mungkinlah makcik ini bercakap seperti ini di depan publik, dilihat oleh banyak orang. Karena ini sudah banyak mungkin korban-korban atau mangsa yang telah berlaku di negara Malaysia, korban dari orang-orang yang meninggalkan orang wanita Malaysia guys, meninggalkan istrinya karena dia sudah merasa cukup duit, lalu dia tinggalkanlah istrinya, berkaburlah dia langsung ke kampung halamannya guys ya. Makanya makcik ini cakap hati-hati dengan orang pendatang. Jangan sampai dia masuk mempunyai niat yang terselubung, maka kita harus tahu dampak dari apa yang kita lakukan. Jika dia orang menikah kepada orang asing tuh apa efeknya, masa depannya seperti apa, itu memang betul-betul harus sangat difikirkan guys. Karena dia adalah orang asing. Notabene dia orang asing, tentu saja orang asing ini bisa saja dia akan pergi meninggalkan istrinya bila-bila dia mau guys. Nah ini ada satu video lagi tentang bagaimana orang asing lagi yang berniaga di Malaysia namun tidak memiliki lesen, tidak memiliki aturan di mana-mana dia bisa membuka atau berniaga guys. Namun itu sangat tidak dianjurkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Tapi dia tetap bersikeras untuk membuka perniagaan di mana-mana tempat dia mau. Nah, kita lihat contoh video ini guys, yang sangat-sangat tidak diperbolehkan di negara Malaysia untuk berniaga bagi orang asing. Namun orang asing itu masih saja tetap bersikeras ingin berniaga di tempat itu. Bagaimana videonya? Kita saksikan. Tindakan oleh bandaraya terhadap pekerja agak asing, pekerja asing yang berniaga di sekitar jalan Bukit Bintang. Diorang tengah buat tindakan sitah terhadap penjaja warga asing. Ini bukan warga negara ya, ini warga asing. Okey, warga asing yang ni penjaja warga negara. Dia beri tempoh sampai pukul 10 saja. Ini warga asing. Barang-barang dia kita orang sudah sitah. Dan itu tadi guys, bagaimana warga asing nekat berwirausaha atau berniaga di sana guys. Aku nggak tahu itu warga mana, entah mungkin itu warga Indonesia, Brunei, Filipina dan mana-mana. Aku tak mau bahas itu lagi guys ya. Namun warga asing tetaplah warga asing dan haruslah mengikuti aturan-aturan yang di sana. Nah kalau aku lihat nih guys ya, aku lihat dari video ini masih baik lah orang Malaysia ya. Petugas-petugas Malaysia tuh masih baik. Saya masih menyusun rapi barang-barang dagangan itu guys. Karena itulah kebaikan orang Malaysia guys. Dah terlihat dari video ini tentang bagaimana mereka juga punya hati nurani guys. Mereka juga tahu bahwa orang asing ini juga butuh pekerjaan, juga butuh penghasilan setiap hari guys ya, atau income untuk memenuhi kebutuhan keluarganya guys ya. Dia paham betul, dia tahu betul situasi ini. Namun aturan tetaplah aturan. Dia menjalankan aturan dan dia melipat baik-baik itu payung yang ada di atas itu guys ya, dan juga melarang ibu itu dengan cara yang halus. Top lah guys ya, petugas yang ada di Malaysia itu. Baiklah, demikian tadi video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini, yang telah mensupport, dan bagi kalian yang belum subscribe dulu. Jangan lupa dan aktifkan notifikasi biar agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.